Hei, Milo di sini, dan biar kuceritakan pada kalian sesuatu tentang cinta. Ya, cinta itu benar-benar menyebalkan. Paling tidak, itulah yang kurasakan setelah Diana, mantanku yang berselingkuh untuk membuatku patah hati. Diana itu 16 bulan dan 15 hari lebih tua dariku. Bukannya aku sengaja menghitung atau bagaimana. Aku pertama kali ketemu dia di taman suatu pagi. Hak sepatunya rusak, dan sebagai seorang penyayang terhadap gadis yang kesusahan, ku berlari menuju toko terdekat dan membelinya sepasang sendal jepit darurat. Dia menawariku makan siang untuk berterima kasih, lalu kami saling cocok. Dan begitulah gimana kami mulai pacaran. Kami segera saling jatuh hati, walaupun berbeda usia. Namun kemudian dia harus pergi untuk berkuliah, tapi hanya butuh 1 tahun berpisah satu sama lain. Karena dia menyuruhku berjanji akan daftar ke kampus yang sama dengannya, agar kami bisa bersama. Masa depan kedengarannya hebat. Aku tak sabar menunggu kelulusan, dan memulai hidup baru dengannya di kota yang baru. Saat itu merupakan hari jadi kami yang ke-10 bulan. Jadi, aku berusaha romantis dan muncul di rumahnya dengan kejutan seikat bunga. Tapi, itulah saat aku memergokinya di tempat tidur dengan seorang anak kuliahan. Sungguh menyebalkan. Aku sungguh berpikir kalau hatiku patah jadi dua. Aku sangat marah. Kulempar buket itu ke tanah, dan aku tak lupa menghentakkan kakiku ke mereka beberapa kali saat aku keluar. Jadi, aku naik kereta untuk pulang, dan berubah jadi jenis cowok yang menyedihkan, yang benci akan cinta. Yang bikin parahnya lagi, hari Valentine sebentar lagi, dan para pasangan di mabuk cinta ada di mana-mana. Pemandangan yang menjijikkan. Kalau aku tak bisa memiliki hari Valentine yang bahagia, maka tak seorang pun yang bisa. Jadi, kuputuskan untuk mengacaukannya. Teman-temanku merupakan tipe pencari uang. Jadi, tentu saja mereka ingin mendapat uang di hari cinta. Kalau hatimu masih utuh, maka tak bisa kau bayangkan betapa menyebalkannya merasa patah hati dan dikelilingi dengan coklat, bunga, dan beruang teddy empuk yang sedang mendekap hati. Tapi aku sudah setuju membantu mereka karena aku rasa bisa kubelanjakan uang tambahan itu untuk kado Diana. Tapi sudah jelas, sekarang ini tak berarti. Aku bukan tipe cowok yang meninggalkan teman. Jadi, itulah kenapa aku berakhir di taman dengan kereta dorong penuh dengan barang-barang sentimental. Jijik, ada banyak pasangan lebay di mana-mana. Aku tak tahu aku mau muntah atau teriak saja. Kulihat ada satu pasangan berjalan ke arahku, jadi aku putuskan untuk membuatnya lebih menarik. Halo Pak, mungkin Anda tertarik dengan sebuket bunga mawar cantik untuk menunjukkan ke ibu Anda yang menawan ini seberapa besar Anda menyayanginya? Dia melihatku kebingungan dan dengan kikuk menolak. Sementara pacarnya menatapku marah saat mereka berjalan pergi. Dia terus memukul lengan cowoknya, bertanya dengan nada feminim yang menjengkelkan. Kenapa kau tak bilang padanya aku ini bukan ibumu? Apa aku nih kelihatan setua itu? Aku tak percaya ini. Kau bahkan tak mau reaksi dia. Lalu kemudian, cowok itu harus menenangkannya dengan putus asa. Luar biasa. Setelahnya, kukatakan itu pada tiap pasangan yang mendekat padaku. Tapi kemudian, salah satu temanku tahu kalau aku sedang mengusir para konsumer dengan lelucon bodohku. Jadi, dia mengusirku keluar dari proyek ini. Sangatlah menakjubkan berada di dekat para pasangan di mabuk cinta. Jadi hari setelahnya, aku tak punya jadwal apapun dan duduk-duduk di kamarku, melihat film action yang tidak terdapat romansa di dalamnya dan mengurusi urusanku sendiri. Saat adik perempuanku menerobos masuk ke kamar dan bilang padaku kalau aku harus menjaga anak tetangga supaya dia bisa berkencan dadakan dengan pacarnya. Rupanya, orang tua kami mendadak memutuskan pergi keluar kota. Jadi, dikarenakan adikku masih pacaran diam-diam, dia dan pacarnya menganggap ini merupakan waktu yang tepat untuk mereka jalan. Tentu saja, aku nggak mengiyakan untuk mengasuh, tapi dia ajak anak kecil itu masuk ke kamarku dan berkata padaku, "Sepertinya kamu punya rencana Valentine saja." Lalu dia kabur. Anak bandel ini, tak seperti adikku, aku takkan menelantarkan anak kecil. Jadi, dengan enggan ku ajak dia pergi ke mall dan membelikan dia es krim. Saat selesai makan, dia mulai merengek padaku. Dia kepingin permen. Aku menguap. Anak-anak sungguh melelahkan. Melihat sekeliling ke semua pasangan kasmaran, ku dapatkan ilham. Ku bilang padanya kalau aku akan belikan semua permen yang dia mau. Kalau dia datangi satu pasangan, peluk si pria dan berkata, "Ayah, ayo pulang. Aku kangen ibu." Ternyata dia pemberani dan dia melakukannya tanpa ragu. Melihat tampang kaget di wajah mereka, sungguh tak ternilai rasanya. Setelah beberapa saat melakukan ini, kubelikan anak ini permen sesuai janji. Kami duduk di bangku, sambil tertawa mengingat pencapaian kami. Kami sangat senang. Lalu, kulihat ada cewek yang pernah menolakku di SMP. Dia di sana dengan seorang cowok. Dengan cepat, kusuruh anak itu sembunyi di belakang bangku, lalu mengedip, lihat, dan pelajari. Lalu kuhampiri mereka, memegang pergelangan tangan cowok itu, dan berteriak. Jadi, gara-gara cewek ini kita putus. Dasar tak berperasaan. Lalu aku pergi pura-pura menangis. Aku sembunyi di balik bangku dengan anak itu. Kami berdua tertawa terpingkal dan makan permen sambil menonton pasangan itu bertengkar. Dalam kebingungan, setelah beberapa saat ku antar anak itu pulang, lalu aku balik ke rumahku. Lewat jendela,
Kulihat adikku dan pacarnya sudah kembali dari kencan mereka dan saling berpamitan di luar. Jadi, diam-diam kufoto mereka. Aku tak sabar untuk memeras dengan foto itu dan memintanya membayarku uang lebih supaya orang tuaku nggak tahu tentang mereka. Aku menunggu di ruang tamu dengan seringai di wajahku. Tapi, 10 menit berlalu dan dia masih belum muncul. Ku tengok lewat jendela, melihat mereka berciuman untuk miliaran kalinya. Ih, dia jelas tak luangkan waktu untuk memahami kakaknya yang patah hati. Jadi, kuputuskan menjadi Cupid dan mengabulkan permintaan mereka. Aku bergegas keluar dengan gulungan besar lakban dan berlari mengitari mereka, sembari kurkatkan kepala mereka saat mereka berciuman. Sekarang, itulah cara terbaik menghilangkan stres. Aku merasa lebih enteng di tiap putaran aku lari. Mereka berdua berteriak dan berusaha membebaskan diri. Tapi mereka benar-benar terjebak. Jadi, kutinggalkan mereka di sana untuk melepaskan diri dan aku melesat pergi. Keesokan paginya, adikku memberiku tatapan murka dari seberang meja saat sarapan. Aku bersumpah, ada kobaran api dalam matanya. Tapi sayangnya, dia tak bisa lakukan apa-apa padaku karena ada ibu di situ. Aku bahkan melihat sedikit memar di dahinya karena prank yang kulakukan. Aku harus berusaha keras menahan tawa. Kurasakan perasaan menggelitik antara seru dan puas, yang membuatku benar-benar lupa akan hubunganku yang gagal. Kudapatkan sensasi dari mengacaukan kehidupan cinta sempurna orang lain. Jadi, kulanjutkan keisenganku para pasangan yang tak menaruh curiga. Suatu kali aku berjalan ke satu pasangan di jalan dan berkata ke cewek itu, "Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu bilang kamu lagi lembur? Aku nggak bisa percaya kamu lagi. Kutunggu penjelasanmu di rumah." Kemudian berlalu pergi sambil terkekeh. Tapi kali ini ada tangan yang tiba-tiba memegang pundakku. Saat aku balik ke belakang, cowok itu meninjuku. Lalu aku pingsan, sangat memalukan. Aku terbangun dengan linglung dan bingung di trotoar dengan cewek imut yang sedang menatapku. Cowok tadi pergi, untung saja. Cewek itu tampak sangat lega, aku sudah sadar. Dan dia terus yakinkan aku kalau aku pasti keliru mengenalinya dengan orang lain. Aku terlalu malu, jadi aku mengangguk saja tanda setuju. Dia memanggil taksi dan membantuku pulang. Di perjalanan, dia minta maaf karena cowoknya sangat temperamen dan mereka habis bertengkar saat itu. Dia bilang namanya Vanessa. Kemudian kami bertukar kontak supaya dia bisa menanyakan kabarku. Kemudian, suatu pagi di sekolah, aku melihatnya di lorong. Ternyata dia satu sekolah denganku, tapi aku tak pernah menyadarinya sebelumnya. Dia juga melihatku, lalu tersenyum dan melambai ke arahku. Kami mulai habiskan waktu makan siang. Dia membelikanku kentang keju dan memberiku cookies buatan rumah yang lezat. Dia bilang dia ingin menembus kesalahan padaku. Kami secara tak sengaja jadi dekat. Dan hal berikutnya yang ku tahu, ternyata aku sangat suka cewek ini. Tapi dia sudah punya pacar dan itu dengan seorang yang brengsek. Dia cerita padaku semua tentang cowoknya. Namanya Ken. Dia bersekolah di sekolah yang lain. Syukurlah. Dia bilang, dia itu cowok yang baik, tapi terkadang dia mengamuk dan bahkan pernah memukulnya. Sudah jelas, cowoknya itu tolol, tapi dia terlalu terbutakan cinta untuk melihatnya. Aku ingin cepat membawanya pergi dan menunjukkan padanya seperti apa rasanya bersama cowok yang baik. Tapi jujur saja, aku takut dipukulnya lagi. Aku terbuka padanya soal mantanku dan bagaimana dia membuatku hancur. Vanessa mendengarkan dan tak pernah menghakimi. Aku merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Kemudian, di suatu sore, kulihat dia ada di lorong seusai kelas dan kelihatannya habis menangis. Jadi, aku menghampirinya dan berkata, "Vanessa, apa kamu baik-baik saja?" Dia memaksakan senyum dan menjawab, "Ya, cuman masalah pacar." Di momen itulah kuputuskan sudah cukup. Pacar yang seram atau bukan, tak peduli resikonya. Aku harus mengatakan padanya perasaanku dan menyelamatkannya dari pacarnya. Kutawarkan mengantarnya pulang, lalu aku berencana mengutarakan perasaanku padanya di perjalanan pulang. Tapi, dia bilang itu bukan masalah, karena kakak perempuannya menyebutnya hari ini. Dia melambai berpamitan padaku, dan lari menuju sebuah mobil. Tunggu dulu, aku tahu mobil itu. Kakaknya, cewek di mobil itu adalah mantanku. Sungguh dilema. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku bersumpah nggak mau ketemu mantanku lagi. Aku nggak tahan membayangkan menghirup udara yang sama dengannya. Tapi sekarang aku suka saudaranya. Tolong! Dan lebih parahnya lagi, aku sudah cerita ke Vanessa betapa bencinya aku terhadap mantanku. Bagaimana bisa aku beritahu dia kalau mantan yang dimaksud ternyata kakaknya? Ah, tolong aku. Ini gila banget dan aku nggak tahu cara keluar dari masalah ini.